Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mudah-mudahan saya tidak tersembunyi lagi. Sudah kelihatan saya kan? Baik. Peristiwa siang hari ini menurut saya sangat penting untuk menjadi kenangan bagi kita. Yang pertama, pasti menjadikan kenangan karena ini merupakan persekutuan kita sebagai umat beriman Katolik merayakan Ekaristi, mengenang Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela berkorban tergantung di kayu salib untuk menebus menyelamatkan kita. Hendaknya ini menjadi sebuah kenangan mengenang betapa baiknya Tuhan atas kita. Amin. Yang kedua, tadi kita berdoa untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita yang berulang tahun. Peristiwa keluarga yang patut kita kenang, kita syukuri, karena dengan perayaan ulang tahun kita berdoa di situ. Dan ibarat di dalam Injil tadi, di dalam perumpamaan Injil tadi, dengan berdoa untuk cucu-cucu kita, untuk anak-anak kita, untuk anggota keluarga kita sebenarnya berharap seperti seorang petani, seorang yang menanam pohon ara, mengharapkan pohon ara berbuah. Bapak, ibu, kakek, nenek, semua berharap agar anak-anak, cucu-cucu itu bertumbuh berkembang. Bukan hanya badannya bertumbuh besar, berkembang menjadi gendut, bukan. Tapi apa? Selain bertumbuh berkembang secara fisik, secara rohani, secara jasmani, di sana kita mengharapkan agar anak-anak, cucu-cucu kita itu berbuah. Karena apa? Sebagai seorang penanam pohon, ibarat kata Bapak Ibu, kakek nenek, itu mengharapkan pohon yang ditanam itu menghasilkan buah. Pohon yang ditanam itu tidak percuma. Pohon yang ditanam itu ada hasilnya. Jangan heran kalau kakek nenek, bapak ibu menjadi bergembira, bersuka cita, senang atas keberhasilan anak-anak dan cucu-cucu. Tapi jangan heran kalau menjadi sedih, kakek nenek, cucu, bapak ibu menjadi sedih kalau apa? Kalau anak-anaknya, cucu-cucunya tidak berhasil, tidak sukses, tidak menghasilkan buah. Disinilah perlu kita mengenang pertemuan sekarang ini dan tetap terus ingat akan sabda Tuhan yang tadi kita baca. Bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus tadi, intinya ingin mengungkapkan bahwa kita masing-masing pribadi manusia yang adalah ciptaan Tuhan ini dikehendaki oleh Tuhan semakin hari menjadi semakin sempurna, semakin hari menjadi semakin baik, semakin hari menjadi semakin sukses. Bahasa Lukas di dalam Injilnya seperti pohon ara yang berbuah ara. Kalau tidak berbuah, ya percuma dia hidup, gak ada gunanya dia hidup. Ya kalau gak ada gunanya, lebih baik ditebang. Yang diharapkan oleh Paulus, kita ini menjadi pribadi manusia yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin berbuah. Dan di bacaan Injil, Lukas mengungkapkan
hal yang sangat penting untuk kita ingat bersama. Seringkali kalau ada orang yang salah, orang yang berbuat salah, itu kita gampang sekali menilai. Dia salah tuh, dia jahat tuh, dia dan lain sebagainya. Dengan menilai orang lain seperti itu, tidak menyadari dan tidak ingat bahwa seringkali kita juga salah. Betul? Iya. Kalau ada orang lain salah itu pertama kali menuduh dia salah itu, sampai habis. Orang Jawa bilang itu entak golek kurang ngamek gitu ya. Itu dicerca kesalahan itu sehabis-habisnya, menunjuk orang lain sedemikian rupa lurusnya gitu ya. Tidak sadar kalau menunjuk orang lain itu caranya lebih banyak ke kita. Ya kan? Coba kalau begini menunjuk orang lain ya? Ke orang lain bukan satu kan? Ke saya berapa tuh? Ayo, mari kita ingat, manakala kita menunjuk orang lain, kita lebih dulu menunjuk diri kita deh. Ya kan? Menunjuk orang lain tuh salah tuh, si bok-bok itu salah tuh, wah, jahat ya, wah, dan lain sebagainya. Tidak tahu bahwa ternyata saya juga jahat banyak ya. Maka saat ada kecelakaan di dekat kolam Siloam itu, ada menara Ampun, lalu banyak orang meninggal. Orang langsung mengatakan dia salah tuh, dia dosa tuh, bla 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 bla. Yesus mengungkapkan, emang kamu lebih baik daripada mereka yang mati itu? Enggak juga. Bahkan kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa seperti mereka itu. Apa intinya? Intinya Tuhan Yesus ingin dan mengharapkan kita semua, yuk kita rasai diri kita. Orang lain kemungkinan salah, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga salah. Kalau kita tidak mau disalahkan, ya kita jangan sampai menyalahkan orang lain. Maka Yesus mengungkapkan, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara yang sama. Intinya Tuhan Yesus mengajak kita bertobat. Kalau kita sadar bahwa kita belum menghasilkan buah yang baik, mari kita bertobat supaya menghasilkan buah yang baik. Ibarat pohon ara, kalau kita ini belum menghasilkan buah ara, mari kita berbuat untuk supaya berbuah. Ibaratnya kita ini pohon mangga, kalau tidak berbuah, mari kita membuat diri kita menjadi berbuah. Saya orang kampung, anak petani, ya, di depan rumah zaman saya kecil itu ada tanaman jeruk Bali besar-besar itu di halaman rumah, dan bukan hanya satu. Kalau yang berbuah dan buahnya manis, itu dipupuk, kalau ngebleh ayam, bulunya, cucian dari dagingnya itu disiramkan ke situ supaya apa? Buahnya tambah manis. Ada di pojok itu batangnya besar, daunnya banyak, tapi kagak berbuah-buah. Lalu saya masih ingat bapak saya ngajak saya, sini. Aku coba ambil sabit dan pohon jeruk yang tidak berbuah-buah itu, di pangkalnya itu pakai sabit gitu. Pak, mati nanti. Enggak, habis nggak berbuah-buah, dibacokin pakai sabit begitu. Kenapa sih harus begini? Dia bilang, yang lain sudah berbuah, ini belum berbuah, jadi dibacok-bacok supaya berbuah. Ternyata benar, musim kemudian berbuah. Di ladang ada pohon mangga, sama seperti dua, yang sini berbuah lebat, kok sini kagak. Sama, baru bisa berbuah. Saya jadi ingat apa yang diungkapkan di akhir Injil tadi. Pohon ara itu belum berbuah-buah juga. Kata si empunya kebun, tebang saja, gak ada artinya.
cuma, gitu kan? Tapi yang memelihara mengungkapkan, enggak, jangan begitu, saya akan memeliharanya sedemikian rupa, ya supaya tahun depan paling tidak berbuah. Kalau memang tahun depan tidak berbuah, ya sudah tetap aja. Sama seperti kita, pantasnya dengan dosa-dosa kita, mungkin kita pantasnya ditebang, tapi Tuhan tidak menebangnya. Tuhan belum menebangnya karena apa? Tuhan mengharapkan kita berbuah. Mudah-mudahan besok berbuah ya. Kalau besok tidak berbuah, besoknya lagi. Ya, kalau besoknya lagi belum berbuah, luar besoknya lagi. Kalau besoknya lagi belum juga berbuah, walau alam. Siapa tahu Tuhan masih memberikan waktu 1 tahun lagi supaya berbuah. Aku tahun depan juga enggak. Siapa tahu tahun depannya lagi, sampai kita betul-betul sadar bahwa kita dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan yang mencintai kita mengharapkan kita menghasilkan buah. Tidak percuma. Karena apa? Dengan menghasilkan buah, kita akan ada sukacita di dunia ini maupun di surga nanti. Amin. Dan kalau kita tidak berbuah, selain membuat sedih yang di dunia ini, juga percuma saja hidup kita. Karena apa? Gak sampai pada sukacita abadi. Alangkah sedihnya kita, alangkah sedihnya juga Tuhan Yesus, Tuhan kita, karena dia sudah rela berkorban, tapi kita tidak sadar-sadar. Mudah-mudahan bacaan hari ini menyadarkan kita untuk semakin hari menjadi semakin sempurna, semakin hari menjadi semakin berbuah, sehingga ada sukacita abadi di surga nanti maupun di dunia sekarang ini, di keluarga kita sekarang ini. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.